Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Waalaikumsalam. dimulai mungkin ya. Gak usah perkenalan lagi kan? Apa gimana? Tapi kalau ada salah-salah, mohon dimaklum ya. Dan kita belajar bareng, jangan menganggap saya dan Suci lebih bisa gitu ya. Kita sharing-sharing aja. Lanjut aja slide-nya. Lanjut. Di sini akan dijelaskan sama saya dulu gitu ya. Yang pertama terkait metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Ya sebelum ke sana gitu harus tahu dulu metode teh apa gitu ya. Metode itu sebetulnya cara. Jadi jangan terlalu pusing dengan MPSE-nya gitu, tapi fokus ke metodenya. Oh, metode itu cara, tapi caranya enggak yang semau kita gitu, enggak yang yang penting benar itu enggak, tapi caranya ada kaidah dan aturan tertentu, yakni cara ilmiah untuk mendapatkan data dan tujuan atau kegunaan tertentu. Itu mah udah pasti hafal gitu ya, ada soalnya pengertiannya. Terus cara ilmiah ini tuh bisa disebut ilmiah tuh dengan apa? Ya dengan 3 kategori atau 3 indikator. Yang pertama rasional, yang kedua empiris, yang ketiga sistematis. Rasional itu lebih kepada penelitian yang nanti dilakukan tuh masuk akal gitu atau terjangkau oleh akal pikiran manusia dan itu teh bisa dimengerti oleh orang lain juga gitu, bukan hanya peneliti saja. Terus yang kedua empiris. Kalau empiris itu lebih kepada penelitian yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia. Jadi lebih ke uh, 5 indera yang kita punya gitu. Itu penelitian yang bisa dilakukannya. Dan juga orang lain tuh bisa tahu cara-caranya kalau empiris tuh. Nggak cuma paham terkait apa yang diteliti, tapi paham juga cara-cara apa yang ditelitinya. Kemudian secara sistematis. Kalau sistematis itu lebih kepada uh, tidak sembarangan atau tidak acak, yakni step by stepnya tuh jelas gitu, enggak yang harusnya kan satu langsung ke harusnya 1 2 3 misalkan, ini mah malah 1 3 5, nggak boleh kayak gitu gitu. Tapi kalau cara ilmiah tuh harus 1 terus 2 terus 3 terus 4, ya itu namanya sistematis. Terus uh, nanti kan metode penelitian itu cara ilmiah untuk mendapatkan data. Nah, data itu apa sih? Data itu uh, angka atau nilai yang itu teh harus valid atau mempunyai derajat ketepatan. Nanti kevalidan ini akan diuji atau dicek bener nggak sih valid gitu. Nah, bisa tahunya tuh dari 2 pengujian, yakni reliabilitas dan objektivitas. Nah, tujuan penelitian juga nggak cuma satu, nggak cuma untuk tahu apa, tapi bisa juga untuk menemukan pembuktian atau pengembangan. Jadi nggak cuma yang, oh kita teh biar tahu itu teh apa, atau oh kita teh biar tahu ini teh gap antara ideal dan mana ya, ini rada mencong gitu ya. Nah, sebetulnya metode penelitian atau penelitian itu dilakukan karena kita menemukan idealisme yang kita tahu di buku misalkan ya, atau di literatur-literatur tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Karena itu ada masalah atau gap yang terjadi, dan masalah atau gap yang terjadi ini biasanya jadi objek yang diteliti. Nah, makanya ada metode penelitian untuk sebagai upaya atau proses mencari dan mendeskripsikan gitu gap ini teh kayak gimana, kenapa bisa ada gap gitu. Kenapa idealismenya A tapi ternyata di lapangan kok B gitu. Cara untuk uh, me mereduksi atau mempersedikit gap ini tuh kayak gimana gitu. Gap tuh kayak ketidaksetaraan atau kesenjangan gitu ya. Jadi ini tuh bisa sebagai 3 kegunaannya: penemuan, pembuktian, pengembangan. Nah, ini yang biasanya di note banget itu terkait uh, kita dapat memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dengan data.
Jadi data itu lebih kayak misalkan ya, kalau di agribisnis ada nih data penjualan hortikultura Kecamatan Tawang misalkan ya. Nah, dengan data penjualan hortikultura Kecamatan Tawang tahun 2020 misalkan. Dengan itu berarti kan kita dapat memahami jenis sayuran apa saja atau hortikultura apa saja yang menjadi keunggulan di Kecamatan Tawang dan apa nih yang menjadi masalahnya, apakah dari pupuknya atau misalkan tenaga kerjanya atau lahan dan lain-lain. Terus kita juga bisa tahu cara mengantisipasi masalahnya karena udah ada data. Dari data itu bisa terinterpretasi masalahnya apa, indikatornya kayak gimana, hasilnya apa, dan idealismenya atau keinginannya seperti apa. Ini saya kecepatan nggak ngomongnya? Ya udah, lanjut berarti. Oke. Slide berikutnya. Nah, kalau jenis-jenisnya teh banyak ya, bisa dibaca sendiri gitu. Dan kalau yang saya pahami sendiri kan kembali ke tadi, metode kuantitatif dan kualitatif. Kalau untuk saya pribadi, ngingetnya kalau kuantitatif itu eksperimental, terus ada angka, dan itu tuh lebih kayak konkret gitu, dan biasanya parametrik atau itu teh data sebarannya normal, di sampelnya minimal 30 misalkan ya. Dan itu teh general tapi bisa menghasilkan satu data pasti gitu. Dan biasanya lebih ke kalau kuantitatif tuh acuannya tuh data gitu, data angka yang udah ada tuh makin memudahkan gitu ya. Kalau kualitatif tuh ingatnya lebih ke pendalaman pengetahuan terkait apa yang diteliti. Jadi kalau kualitatif itu mengandalkan gimana caranya si penelitiannya itu mendalam dan objek yang diteliti itu bisa lebih sedikit, bisa kurang dari 30. Dan biasanya non parametrik biasanya ya. Data sebarannya tidak normal gitu. Terus kalau kualitatif itu lebih ke apa sih namanya tuh? Kualitatif itu lebih mementingkan kualitas, kan kualitatif ya, kualitas data yang kita teliti gitu. Bisa aja dari satu orang atau yang satu orang juga bisa, dan itu tuh yang benar-benar mendalam gitu. Nggak cuma aspek data yang diambil, tapi aspek terkait hal-hal lain. Contohnya kalau data biasanya bersinggungan dengan keuangan, modal, investasi yang kayak gitu ya. Tapi kalau terkait kualitatif biasanya lebih ke sosial ekonominya gimana, terus pengaruhnya apa aja, nggak cuma pengaruh dari modal, tapi pengaruh dari lingkungannya, sosialnya gitu ya. Sumber daya baik itu sumber daya modal ataupun sumber daya manusia yang dipunya gitu dan lain-lain. Kualitatif lebih ke kayak gitu ya. Ini kalau untuk macam-macam metode penelitian udah cukup jelas gitu ya, dibaca aja, itu juga nggak jauh-jauh pengertiannya kayak gitu. Mengacu ke yang tadi, apakah itu untuk penemuan atau misalkan pembuktian atau untuk yang satu lagi gitu. Apa lagi? Lanjutin aja. Bisa dilanjut slide-nya. Nah, ini yang tadi ya. Diulas lagi, kalau kuantitatif sering disebut metode tradisional karena sudah cukup lama digunakan. Jadi emang kuantitatif itu lebih lama digunakan untuk penelitian. Disebut juga sebagai metode positivistik berdasarkan landasan positivisme. Data-data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik kalau kuantitatif. Kalau kualitatif, metode baru, popularitasnya belum lama. Jadi memang metode yang baru digunakan lebih baru dibanding kuantitatif. Disebut positivistik, artistik karena penelitian bersifat seni, kurang terpola. Jadi kalau, nah ini bisa juga dimasukin ke yang tadi. Gitu. Kalau kuantitatif biasanya terpola. Dengan metode matematik yang seperti apa, nanti H0, H1-nya seperti apa gitu. Tapi kalau untuk kualitatif, kenapa kurang terpola? Karena
itu terpengaruh ke geografis, lingkungan, budaya. Jadi hasilnya tidak bisa disamakan atau tidak bisa di-compare dengan yang lain gitu. Misalkan penelitiannya di Kecamatan Tawang, ada hasilnya A. Ternyata ada juga kondisi yang sama di Kecamatan Cihorbeuti. Tapi itu nggak bisa di-compare hasilnya akan sama, karena kalau kualitatif lebih mendalam kan, lebih harus tahu itu tuh gimana kondisi geografisnya, gimana kondisi sosial ekonominya, gimana kondisi budayanya, politiknya gitu. Jadi lebih menyeluruh dan mendalam kalau kualitatif. Makanya kurang terpola. Tapi punya kurang terpola itu bukan berarti harus nyari tahu dari awal ya, tapi sudah ada literatur-literatur, hanya tidak bisa digeneralisasi semuanya akan dengan pola yang sama. Kemudian hasil penelitiannya lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data dari lapangan. Jadi terkait ya tadi gimana objek yang kita teliti itu diinterpretasikan seperti apa. Lanjut slide berikutnya. Nah, ini perbedaannya. Ada perbedaan aksioma, ada perbedaan dalam proses penelitian, ada perbedaan dalam karakteristik penelitian. Aksioma itu pandangan dasar terkait realitasnya, hubungan peneliti dengan yang diteliti, hubungan variabel, kemungkinan generalisasi, serta peranan nilai. Kayak tadi, contohnya, hubungan peneliti dengan yang diteliti. Kalau untuk kuantitatif, biasanya cukup disebar kuesioner aja. Misalkan, saya ini penelitian tentang kecenderungan mahasiswa terhadap merek skincare misalkan ya, atau terhadap konsumsi buah-buahan. Nah, konsumsi buah-buahan ya, lebih bisnis banget soalnya. Selain kecenderungan mahasiswa terhadap konsumsi buah-buahan, itu kan kalau kuantitatif bisa aja sebar kuesioner aja, berkuesioner, sekian puluh orang, udah terdata, segala macam, langsung kita proses olah dengan alat analisis yang kita gunain. Tapi kalau untuk kualitatif, kebanyakan nggak cukup dengan hanya sebar kuesioner. Kita harus ngobrol lebih jauh dengan apa yang ya dengan objek peneliti kita. Kuesioner tetap ada, tapi memang itu sebagai patokan, dan selebihnya ya kita memperdalam juga apa nih yang menjadi penyebab dia milih A atau milih B. Nah, kenapa nih bisa milih ini? Mungkin karena apakah kondisi finansialnya, ataukah kondisi lingkungannya, ataukah kondisi budayanya, gitu, atau yang lain-lain. Terus nyambung juga ke hubungan variabel. Jadi nanti hubungan variabelnya gimana? Apakah hubungan variabelnya hanya ada kaitannya atau sangat berkaitan atau seperti apa? Kemungkinan generalisasi itu yang tadi nggak bisa disamain antara satu daerah dengan daerah lain, begitu. Terus yang selanjutnya, slide berikutnya. Ini ada tabelnya yang lebih rinci terkait tadi perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Kalau kuantitatif, sifat realitasnya dapat diklasifikasikan konkret, teramati, dan terukur. Kalau kualitatif, ganda, holistik, dinamis, hasil konstruksi, dan pemahaman. Nah, bedanya kalau kualitatif itu, maksud dinamis di sana, satu daerah dengan daerah lain bisa berbeda, atau sangat mungkin berbeda, satu masa dengan masa yang lain, atau satu tahun sekarang dengan 5 atau 10 tahun yang akan datang bisa berbeda, itu sangat berbeda. Kayak gitu. Terus hubungannya tadi, kalau kuantitatif independen supaya terbangun objektivitas, dilihat secara objektivitas saja. Tapi kalau kualitatif interaktif dengan sumber data supaya memperoleh makna. Jadi lebih mendalam proses wawancara atau observasinya, karena sampai harus tahu gitu sebetulnya sumber data ini tuh gimana kondisinya segala macam, dan sampai paham kenapa milih A atau B dan lain-lain.
hubungan variabelnya. Kalau kuantitatif sebab akibat atau kausal. Kalau kualitatif timbal balik atau interaktif. Yang tadi, kalau kualitatif itu biasanya budaya, politik, lingkungan, sosial, ekonomi, segala macam saling bersangkutan gitu. Tapi kalau hubungan variabel misalkan yang kuantitatif gitu, hubungan antara luas lahan dan produktivitas. Berarti kalau lahannya luas, produktivitasnya lebih tinggi. Gitu. Kalau lahannya sempit, produktivitasnya ya lebih sedikit. Secara sederhananya seperti itu. Terus kemungkinan generalisasi, cenderung membuat generalisasi kalau yang kualitatif karena memang lebih terukur yang tadi, masuk terukur, konkret, teramat. Terus kalau yang kualitatif mah transferability, hanya mungkin dalam ikatan konteks dan waktu. Terus karena nilai, cenderung bebas nilai. Bebas nilai di sini tuh maksudnya kayak enggak terlalu terikat dengan dia tuh orangnya seperti apa, wataknya seperti apa, yang kayak gitu-gitu ya. Dan juga kalau kuantitatif kan lebih objektif, yang mengandalkan angka gitu ya, fokus di sana. Terus kalau kualitatif terikat dengan nilai-nilai yang dibawa peneliti dan sumber data. Jadi betul-betul terjadi timbal balik gitu, interaksi antara peneliti dan sumber data terkait apa yang ingin dicari dan dirumuskan. Dilanjut. Slide berikutnya. Ini penjelasannya lagi. Hubungan peneliti kalau di kuantitatif ya, peneliti dengan yang diteliti independen. Jadi harus dijaga jaraknya agar tidak ada intervensi gitu. Tapi kalau dari penelitian kualitatif, cuman instrumen. Jadi di sana tuh lebih ke in-depth interview, wawancara mendalam. Ya gimana yang tadi paham ini teh kenapa gini, ini teh kenapa gitu. Terus antar variabelnya yang tadi sudah dijelaskan di sebelumnya. Dilanjut. Slide berikutnya. Ini udah tadi ya dijelasin kurang lebihnya. Lanjut aja. Nah, kalau terkait karakteristik penelitiannya, kuantitatif itu spesifik, jelas, dan rinci. Ditentukan secara matang dari awal, menjadi pegangan langkah demi langkah. Jadi kalau kuantitatif emang udah terkonsep dari awal. Tapi kalau kualitatif, umum, fleksibel, berkembang, dan muncul dalam proses penelitian. Kualitatif juga direncanakan dari awal, tapi dalam prosesnya memang tergantung situasi kondisi lapangan tempat penelitian, penelitinya, dan data yang diteliti. Bukan data, dan objek yang diteliti. Gitu. Tujuannya sendiri, yang tadi kembali ke sebab akibat kan, berarti menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori ini betul atau enggak gitu, mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Kalau yang kualitatif, menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, menemukan teori, menggambarkan realitas yang kompleks, memperoleh pemahaman makna. Yang ini ada satu yang menarik gitu perbedaannya. Kalau kuantitatif menguji teori, kalau kualitatif menemukan teori. Yang seperti yang tadi dibilang, model matematiknya, terus analisis dan segala macamnya kan udah ditentuin gitu, tinggal dimasukkan dengan nilai angka yang berbeda. Jadi nantinya tuh lebih ke teori ini tuh betul ngerti gitu, kalau di lingkungan ini atau di daerah ini. Terus kalau yang kualitatif dikarenakan tiap daerah kondisinya berbeda, tiap masalah
di daerah atau di tahun atau di lingkungan yang berbeda akan menghasilkan data yang berbeda, jadi lebih ke menemukan teori. Kalau di daerah ini apa sih, kalau di wilayah ini lanjut. Slide berikutnya. Untuk proses penelitiannya, biasanya kan ya penelitian dilakukan karena ada ketimpangan atau gap atau masalah yang teramati dan terlihat. Jadi yang pertama ya berawal dari masalah, sumber masalah yang menurut empiris kondisi di lapangannya seperti apa, teoritisnya harus seperti apa, adalah sumber masalah. Kemudian nanti dirumusin itu gimana, apa yang ingin diketahui, terus nanti ada dengan cara yang seperti apa, teori mana yang relevan, terus dirumuskan hipotesis. Udah dirumusin hipotesis, adanya kan hipotesis itu menunjukkan adanya kecenderungan. Misalkan kalau A berarti H0 diterima, kalau B H0 ditolak. Jadi ada praduga terhadap hubungan antar variabel. Jadi dari adanya teori serta kondisi empiris yang terjadi, nanti adanya hipotesis dan adanya kecenderungan variabel ini kemana sih? Begitu dibuktikan dengan alat analisis yang sudah ditentukan, gitu. Apakah itu memang benar hipotesis yang sudah ditentukan di awal, ataukah kayaknya melenceng nih karena faktor yang ini tidak sama atau dan lain segala macam. Nanti adanya penemuan setelah kita memasukkan angka atau kondisi di lapangan dan juga menganalisis dengan teori yang dipunya, nanti ada ditemukan gimana hasilnya. Adalah kesimpulan, masuk ke kesimpulan. Gitu. Selanjutnya. Ini kalau wajar ya, soalnya berpikir berarti tandanya. Dilanjutkan ke slide selanjutnya. Kalau kualitatif, ada 3 tahap. Tahap deskripsi, tahap reduksi, tahap seleksi. Saya belum memperdalam ya sebetulnya, jujur gitu. Jadi belum bisa menjelaskan lebih rinci, cuma yang diingat tuh kalau deskripsi itu lebih ke objek, menjelaskan objeknya itu seperti apa. Deskripsi terkait satu objek atau satu permasalahan seperti apa. Terus kalau komparatif itu biasanya komparatif itu membandingkan kondisi A seperti ini, kondisi B seperti itu, ini tuh gimana gitu di compare-nya. Atau misalkan bisa satu perusahaan ya, perusahaan aren kondisinya seperti ABCD, terus yang satu mah petani atau penyadap aren. Nah itu dikomparasikan apa nih yang menjadi keunggulan perusahaan dan apa yang menjadi kekurangan petani atau penyadap. Nah nanti hasilnya bisa menjadi modal untuk memajukan penyadap atau petani misalkan. Terus ada saran-saran yang bisa diberitahukan atau disalurkan kepada perusahaan gimana caranya biar dia tidak biar perusahaan tuh enggak ngegencet petani atau penyadap misalkan. Terus ada yang asosiatif. Kalau asosiatif itu lebih kepada hubungan antar variabelnya seperti apa, keterkaitannya dan lain-lainnya. Kalau salah nanti akan dikoreksi oleh Suci ya. Kalau lanjut. Lanjut guys. Jam-jam baik ya Allah.
Hmm. Lanjutin ya. Seperti pengertiannya, penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memecahkan satu masalah dan untuk menembus batas-batas ketidaktahuan manusia. Sebetulnya tanpa disadari, kita pun sering melakukan penelitian gitu. Tapi terkait penelitian yang dilakukannya hanya terbatas pada diri sendiri. Karena kan contoh ya, setiap orang tuh punya masalah ya, pasti punya masalah. Namanya juga manusia gitu kan. Dan dalam proses pemecahan masalahnya, itu tuh kita tuh melakukan penelitian. Tapi memang penelitiannya yang tidak terukur seperti tadi, tidak menggunakan cara ilmiah atau metode ilmiah. Namun dalam prosesnya pun itu sudah bisa disebut penelitian. Nah dari sana tuh lebih kayak bekal gitu. Jadi jangan terlalu, ini mah saran dari aku yang lagi nyusun gitu. Kalem aja, jangan terlalu mempermasalahkan terkait aduh skripsi, aduh gitu ya. Dan segala macam. Santai aja, toh kalian pun dari awal maba, terus tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 gitu nanti ya, masuk tingkat 4 segala macam. Itu tuh udah melalui proses-proses yang sebelumnya kalian rasa kayaknya nggak bisa deh, tapi kan terlewati ya. Even ketika nanti udah dihadapkan sama skripsi, santuy aja gitu, dibawa santuy. Ya, dan juga ingat setiap orang tuh punya timeline-nya masing-masing gitu. Ya, tapi jangan sampai malah jadi keenakan, keasikan, jadi lupa gitu ya tujuannya apa. Kayak gitu sih kalau penelitian, jangan dibawa beban ya, MPSE, penelitian, skripsi, segala macam jangan dibawa beban. Masuk ke materi lagi untuk menembus batas-batas ketidaktahuan manusia. Ya, karena gimana ya, gitulah ya. Terus penelitian mengumpulkan dan memproses fakta-fakta yang ada sehingga hak tersebut tidak dikomunikasikan oleh peneliti dan hasil-hasilnya dapat dinikmati serta menggunakan untuk kepentingan manusia. Nah, tadi bedanya dengan kita yang memecahkan masalah kita sendiri, kalau penelitian itu lebih kepada faktanya apa nih, itu pengen kita teliti. Oh, kondisi lapangannya gini, itu ditulis, dianalisis. Oh, ternyata yang saya baca mah kalau di buku harusnya kayak ini, kan di satu perusahaan atau di satu case yang saya temuin, ternyata idealnya seperti ini. Nah, itu juga ditulis. Terus nanti akan ketemu yang namanya gap tadi kan, yang namanya masalah. Oh, masalahnya di sini nih. Nah, masalahnya ini ya, kok bisa jadi masalah ya? Gimana nih biar nggak jadi masalah, atau gimana cara untuk menyedikitkan gap yang sedang terjadi gitu. Nah, itu tuh eh, dikomunikasikan dengan cara-cara yang tadi dapat dimengerti oleh manusia, dan otomatis ketika dapat dimengerti oleh manusia bukan hanya peneliti saja yang bisa mengerti, tapi orang lain pun mengerti hasil penelitiannya kayak gitu. Jadi nantinya hasil penelitian yang kita lakukan bukan cuma berguna untuk kita sebagai penambah pengetahuan, penambah wawasan, dan penambah skill gitu ya, tapi juga berguna untuk orang banyak sebagai referensi referensi untuk mereka kalau tertarik dengan apa yang kita teliti juga, lebih ke gitu. Terus tahapannya sangat penting dalam proses penelitian, menyusun alat ukur. Nah, kalau di penelitian, alat ukur tuh benar-benar penting gitu, karena tanpa alat ukur bingung nanti mau gimana nganalisisnya. Jadi harus tahu alat ukur apa aja, kayak gimana, digunain untuk apa, dan segala macam. Terus ada ya alat ukur yang nantinya kali reliable gitu, yang kayak gitu-gitu. Bisa, nah ada dua cara yang bisa dilakukan, wawancara dan juga angket atau kuesioner. Tadi kalau wawancara itu lebih kepada sebetulnya dua-duanya sama, cara mengumpulkan informasi dari sumber informasi atau objek penelitian. Namun kalau wawancara lebih mendalam gitu, lebih holistik lagi dan lebih mendalam. Kalau kuesioner daftar pertanyaan yang respon dengan penggunaan kuesioner yang tadi bisa dipatok gitu berapa yang menjawab deh, begitu. Lanjut. Hmm,
nominal, ordinal, interval, rasio. Ini kayaknya nanti juga bakal dibahas lagi di variabel dan lain-lainnya di bab selanjutnya. Nominal itu kan mengingatkan lagi gitu. Nominal itu angka, sebatas angka itu. Tapi nggak sebatas sih, maksudnya angka. Dan itu tuh nggak menunjukkan yang lain lagi. Kalau ordinal kan menunjukkan kelompok atau tingkat. Gimana ya? Menunjukkan peringkat gitu kan. Kalau nggak salah ya itu menunjukkan peringkat. Kalau interval itu ada batas. Misalkan dari 2 sampai 6, dari 1 sampai 5, dari 6 sampai 10, itu interval. Kalau rasio, perbandingan. Gitu. Ini yang tadi, angka punya 2 fungsi, angka terbentuk, kalau jawaban terbuka dan tertutup itu biasanya diindikasikan atau indikatornya dari kalau terbuka, isian singkat atau isian uraian. Terus kalau tertutup itu ditentuin A, B, C, D. Jadi diharapkan responden menjawab sesuai dengan pilihan yang sudah diberikan. Tapi kalau terbuka, nggak ada pilihan yang diberikan, jadi responden bebas memberikan jawabannya. Kayak gitu. Tuh, kalau yang tertutup karena emang udah di-set gitu ya sama peneliti, ukurannya seperti apa, jadi responden tinggal memilih, nanti dalam proses memasukkan datanya lebih gampang, nggak perlu yang di-compare lagi, ini teh harus jadi apa biar nanti dapat nilai di alat analisis gitu ya. Tapi kalau ada kelemahannya juga, kurang mampu memberikan jawaban yang relevan kepada responden. Jadi otomatis jawabannya akan cenderung mayoritas jawaban seperti apa itu hasilnya, nggak yang relevan terhadap masing-masing respondennya seperti apa. Nah, responden juga bisa sulit memilih jawaban karena jawaban yang terpatok mungkin tidak sesuai dengan kondisi yang dia rasakan. Kalau untuk model terbuka, kelebihannya bervariatif, terus responden bebas memberikan jawaban. Tapi kekurangannya, untuk peneliti sulit mengelompokkan jawaban karena tadi jawabannya variatif dan dipatok A, B, C, D. Gitu. Lanjut. Slide selanjutnya. Ya, dari penelitian kuantitatif dan kualitatif dicukupkan sekian dulu mungkin ya. Mohon maaf dalam penyampaiannya ada banyak sekali kekurangan dan terkesan banyak tertawa gitu. Kalau misalkan ada yang belum dipahami nanti bisa kita sharing di sesi selanjutnya, dan sekarang diserahkan kepada mentor selanjutnya. Silakan Ci. Oke, makasih. Sama. Mungkin langsung aja kali ya. Tadi udah banyak banget dari Cah Hanifah, udah jelas gitu. Nanti yang saya sampaikan mungkin nggak akan terlalu rinci, karena kan mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya, secara garis besar aja lah yang saya bahas gitu. Nanti kalau misalnya emang masih kurang, bisa kita diskusikan. Terus kalau waktunya nggak cukup, bisa kita diskusikan di lain waktu. Nah, terus nanti kalau misalnya dari apa yang saya sampaikan itu kurang pas sama teman-teman, bisa langsung ini aja, langsung sanggah gitu ya sama teman-teman. Nah, ini terkait dengan proses penelitian, masalah variabel sama paradigma. Untuk proses, sebetulnya ini kan di sini proses penelitian kuantitatif ya. Sebetulnya untuk baik itu kuantitatif atau kualitatif, dari prosesnya sendiri nggak beda jauh gitu ya untuk runutannya. Misal ini untuk pertama dari rumusan masalah. Ini bisa jadi gambaran juga ya sesuai nanti yang mungkin bakal teman-teman lakuin pada saat teman-teman menghadapi skripsi. Awalnya itu pasti kan kita nemuin masalah dulu ya. Masalah ini bisa kita temuin dari mana aja. Bisa dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita baca. Ya,
Setelah itu kita, kalau misalnya udah tahu nih masalahnya apa, cari teori yang jadi dasar untuk penelitian kita. Terus habis itu ngerumusin hipotesis sesuai dari masalah, kemudian juga teori. Dirumuskan hipotesis, kemudian mengumpulkan data. Pengumpulan data ini masuknya nanti ada beberapa hal juga yang terkait di dalamnya, ada mulai dari cara mengambil data, siapa populasinya, berapa sampelnya, di mana lokasinya, kayak gimana caranya, dan lain sebagainya. Ini masuk di pengumpulan data. Di sini pengumpulan data ada populasi dan sampel. Kan nanti kita tentukan tuh si masalah ini tuh ada di mana. Misalnya di daerah A. Oh, di daerah A dengan populasi misalnya kelompok A misalnya. Dan sampel yang diambil sekian persen. Kayak gitu. Itu juga itu awal dari pengumpulan data. Terus nanti pengembangan instrumen. Instrumen itu yang tadi ya, yang kuesioner atau wawancara. Mana yang mau kita pakai, apakah pakai kuesioner atau wawancara, terserah gitu ya. Itu kembali lagi ke kebutuhan sama keinginan peneliti itu sendiri. Nah, habis itu si instrumen yang udah ditentukan itu harus diuji apakah si instrumennya itu valid atau valid dan reliable. Nah, jadi biasanya kan kuesioner itu berupa daftar pertanyaan, ya bisa pertanyaan atau pernyataan. Nah, untuk mengecek valid atau reliable-nya itu kayak gimana? Sebenarnya ada rumusnya. Nanti teman-teman bakalan belajar ini setelah UTS sama Pak Teddy barangkali ya. Jadi intinya si daftar pertanyaan yang udah kita buat, kita berikan dulu kepada beberapa responden, perwakilan lah ya berapa misalnya. Terus habis itu minta responden menjawab si kuesioner itu. Nah, setelah jawabannya ada, kita cek validitas sama reliabilitasnya dengan rumus-rumus yang sudah ditentukan atau pakai alat bantu, bisa SPSS salah satunya. Kenapa harus valid, kenapa harus reliable? Untuk valid, yang pertama, valid itu berkaitan dengan ketepatan, atau intinya pernyataan atau pertanyaan yang saya berikan ini tuh benar apa enggak sih gitu. Si responden bisa paham atau enggak sama pertanyaan saya. Teman-teman gue kadang bisa ini kan, misal ada soal ujian dari dosen, terus si pertanyaannya ngawur kemana, maksudnya bukan ngawur sih, mungkin maksud dosennya mah ke A, tapi kita nangkepnya malah ke B. Nah, itu berarti nggak valid. Kayak gitu. Nah, untuk uji validitas ini buat ngecek apa yang saya maksud sama yang responden tangkap itu sama atau enggak. Kayak gitu. Terus reliabilitas. Kalau reliabilitas ini memastikan bahwa si pertanyaan atau kuesioner yang kita buat itu bisa digunakan berkali-kali. Jadi misal kuesionernya bisa saya pakai sekarang, terus nanti di next waktu berikutnya ada teman yang lain yang bisa pakai, dan itu masih valid atau masih reliable untuk digunakan. Kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya udah dapat datanya, udah udah direkap, terus nanti dianalisis dengan alat analisis yang disesuaikan, bisa nanti dari statistik, parametrik, non parametrik, bisa juga analisis kayak kalau misalnya kelayakan bisa pakai RC, BEP dan lain-lain kayak gitu. Terus nanti kalau misalnya udah dapat, dibahas dan diambillah kesimpulan sama saran. Oke, next. Slide selanjutnya. Oke, nah tadi kan proses yang pertama itu dari masalah. Udah tahu lah ya teman-teman, masalah itu gap antara keinginan dan kenyataan gitu ya. Jadi tadi yang saya bilang, buat nyari masalah, kita bisa dapat dari mana aja. Mungkin teman-teman kita sering dengar ya dari dosen atau dari siapa. Kalau misalnya kita mau skripsi atau mau penelitian, jangan cari judul dulu, tapi cari masalah dulu. Ya itu emang benar. Tapi nggak harus yang kita kayak, ih apa sih ini masalah di sini ada apa gitu. Di daerah ini ada apa, masalah yang ada di Indonesia apa. Ulah di awang-awang gitu ya secara kasar. Jadi kita bisa dapat masalah itu dari sumber-sumber yang emang udah ada. Misal dari jurnal. Dari jurnal kita baca, dari jurnal A, ternyata kecenderungan atau permasalahan yang dihadapi itu kayak gini. Terus coba lihat lagi jurnal yang emang mirip atau jurnal yang masih punya korelasi sama jurnal tersebut. Oh, ternyata masalahnya di sini kayak gini. Terus nanti biasanya kalau misalnya teman-teman udah baca jurnal atau melihat situasi di kepala tuh, oh kayaknya
ini deh masalah yang ada sekarang. Oh kayaknya ini dia harus tahu deh ini jalan keluarnya kayak gimana, solusinya kayak gimana dan sebagainya. Simpelnya kalau buat kita ya di agribisnis, buat nanti nih teman-teman bentar lagi bakalan nyusun skripsi. Step yang bisa dilakukan, baca jurnal dulu, terus abis itu kan kalau udah baca berbagai topik jurnal, kita bisa kayak ada tertarik ke satu topik ini, kayaknya aku bisa deh ngerjain topik ini, atau aku tertarik deh sama topik ini. Setelah tertarik sama satu topik, coba lihat situasi di lapangan, misal di daerah-daerah yang emang teman-teman tahu, utamakan terserah sih di mana aja, bisa dari lingkungan rumah, lingkungan kampus, atau dari teman-teman, atau dari saudara, dan sebagainya. Coba lihat kayak gimana keadaannya, ini masalahnya kayak gimana, kira-kira ada nggak yang sesuai dengan jurnal atau dengan topik yang emang saya mau, kayak gitu. Itu simpelnya mungkin ya. Terus sumber masalah ya tadi bisa dari kenyataan, bisa dari pengaduan, dan dari berbagai hal gitu. Terus untuk rumusan masalah itu ya sama kayak yang di makalah kayak gitu, misalnya bentuknya pertanyaan. Misal rumusan masalah itu bagaimana kemampuan petani di kelompok A misalnya. Terus juga bagaimana hubungan antara partisipasi dengan kemampuan misalnya. Nah, itu termasuk ke rumusan masalah yang nantinya harus dicari jawabannya. Jawabannya ini nanti ditaruh di kesimpulan. Nah, jadi dari awal sampai akhir itu ada benang merahnya rumusan masalah. Misalnya ada 3 poin rumusan masalah, ya 3 poin ini harus kita jawab nanti di kesimpulan. Kayak gitu. Next. Nah, rumusan masalah ada berapa? Ada ya deskriptif, ada komparatif, juga ada asosiatif. Kalau deskriptif itu biasanya hanya untuk menjelaskan satu hal atau menjelaskan satu variabel. Kalau komparatif itu membandingkan antara A sama B, atau antara variabel satu sama variabel yang lain. Kalau misalnya asosiatif itu lebih kepada hubungan. Nah, pertama deskriptif. Kalau deskriptif, biasanya variabelnya itu cuma satu, nggak dicari hubungan sama yang lain. Misal, variabel yang umum dipakai di agribisnis, misalnya partisipasi atau persepsi misalnya. Nah, bentuk pertanyaannya atau bentuk rumusan masalahnya biasanya kayak gini. Bagaimana persepsi petani di kelompok A terhadap bla bla bla. Misalnya kayak gitu. Terus bisa juga bagaimana kemampuan petani di kelompok tani A. Nah, itu kan bentuknya deskripsi, karena nanti jawabannya bakalan kayak gini. Misalnya yang tadi terkait dengan kemampuan, bagaimana kemampuan petani A, petani di kelompok A, jawaban yang bakalan kita dapat itu, kemampuan petani di kelompok A tergolong pada kategori baik misalnya. Terus penjelasannya kayak gimana. Gitu, itu masuk ke deskriptif. Jadi cuma ngejelasin doang, nggak lihat hubungan, nggak lihat pengaruh, nggak lihat perbandingan, dan lain sebagainya. Cuma ngejelasin, yang variabel ini termasuk baik misalnya, variabel ini keadaannya kayak gini, dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada komparatif. Nah, kalau komparatif ini membandingkan antara satu kondisi dengan kondisi yang lain. Misalnya kesejahteraan antara petani yang memiliki luas lahan rendah sama yang memiliki luas lahan luas gitu. Nah, itu kan beda ya ininya, kondisinya gitu. Kita bisa lihat perbandingannya kayak gimana. Lebih sejahtera mana sih, apakah yang A atau yang B. Jadi kalau komparatif ini populasinya atau ya sasarannya sebenarnya sama gitu, hanya saja maksudnya dalam satu lingkungan yang sama atau yang homogen, terus dalam kondisi yang berbeda kita cari perbandingannya kayak gimana, dengan tentunya dengan variabel-variabel yang sama kayak gitu. Next. Yang ketiga itu ada rumusan masalah asosiatif. Nah, kalau ini lebih pada hubungan. Hubungannya itu ada yang simetris, ada kausal, sama ada timbal balik. Pertama, kalau misalnya hubungan simetris, biasanya nyari hubungan X sama Y, atau misalnya variabel yang A sama variabel B, itu hubungannya kayak gimana. Jadi nggak timbal balik gitu, hubungannya searah. Misalnya hubungan antara
Nah, misalnya kayak gini ya. Di contoh ini misalnya hubungan antara banyaknya kupu-kupu dengan tamu yang datang. Kan itu apa namanya? Hubungannya itu lihatnya dari satu arah gitu. Si kupu-kupu yang banyak itu ngaruh atau ada hubungannya nggak sih sama jumlah tamu yang datang? Jadi antara variabel satu sama variabel yang kedua dilihat mereka berdua ini ada hubungan apa enggak. Itu yang simetris. Terus kalau misalnya yang kausal, kalau yang kausal ini lebih kepada mempengaruhi gitu. Kayak misalnya di sini apakah ada pengaruh dari sistem pengajian terhadap prestasi kerja? Kalau misalnya di agribisnis mungkin apakah ada pengaruh antara partisipasi terhadap kemampuan petani misalnya. Itu kan bisa dilihat pengaruhnya. Oh, ternyata partisipasi petani berpengaruh nih ke kemampuan petani misalnya. Kalau misalnya partisipasinya tinggi, berarti kemampuannya juga tinggi dan sebagainya. Kayak gitu. Terus kalau yang ketiga ini timbal balik. Kalau timbal balik ini nggak ada variabel bebas, nggak ada variabel tak bebas. Jadi semuanya sama gitu. Si A bisa berpengaruh ke si B bisa berpengaruh ke si A. Kayak gitu. Misal apa ya? Misalnya, nah kalau misalnya di sini hubungan antara motivasi sama prestasi kerja. Nah, di sini hubungan antara motivasi dan prestasi kerja, di sini dapat dinyatakan bahwa motivasi mempengaruhi prestasi. Tapi sebenarnya itu bisa dibalik, prestasi juga bisa mempengaruhi motivasi. Misalnya lagi kayak apa ya? Pengaruh kapasitas petani dengan misalnya faktor internal petani. Kan bisa aja faktor internal petani itu emang ngaruh ke si kapasitas. Misalnya kalau faktor internalnya tinggi, kapasitasnya juga tinggi. Dan bisa sebaliknya juga. Ya kalau kapasitasnya dia tinggi, berarti faktor internalnya juga tinggi. Kayak misalnya ya tadi gaji misalnya. Kalau misalnya kita rajin misalnya, oke dari ini kali ya, dari kuliah misalnya. Kalau kita rajin kuliah, kita bisa dapat nilai yang tinggi. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita dapat nilai yang tinggi, itu bisa ngedorong kita juga buat jadi lebih rajin lagi, buat memotivasi kita buat lebih rajin lagi, kayak gitulah intinya ya. Nanti untuk contoh-contohnya bisa dicari, intinya si A sama si B bisa saling mempengaruhi. Jadi nggak ada dependent, sebenarnya nggak ada independent. Kayak gitu. Oke, next. Nah, sekarang variabel penelitian. Mungkin kalau variabel itu yang udah umum, variabel dependent, independent gitu ya. Tapi di luar itu ternyata masih ada juga variabel-variabel yang lain. Variabel itu apa sih? Variabel itu hal yang emang pengen kita kaji, hal yang emang pengen kita ketahui. Itu disebut dengan variabel. Variabel itu apa sih yang pengen kita pelajari gitu. Itu variabel. Nah, macam-macam variabel ada beberapa. Yang pertama ada variabel independen. Kalau independen ini kan variabel bebas ya, berarti ya teman-teman udah tahu ya, misalnya variabel yang emang dia bisa ada ya bebas gitu, ada kayak misalnya jumlah pupuk atau misalnya jumlah input dan lain sebagainya. Next, ada juga variabel dependen misalnya. Nah, kalau variabel dependen itu dia variabel terikat. Kalau misalnya nggak ada variabel bebasnya, nggak akan ada variabel independen kayak gitu. Next, ininya slide-nya. Oke. Nah, variabel biasanya yang emang udah kita tahu ya antara variabel itu biasanya variabel dependen sama independen kayaknya X sama Y gitu ya umumnya. Misal apakah X-nya misalnya partisipasi, terus Y-nya kemampuan, berarti kan partisipasi itu variabel independen, kemampuan itu variabel dependen. Kayak gitu. Itu yang emang udah umum. Mungkin teman-temannya udah paham lah ya sama itu. Nah, kalau variabel ada juga nih yang ketiga variabel moderator. Kalau ini variabel yang emang dia bisa mempengaruhi hubungan. Bisa aja jadi tambah kuat, bisa juga jadi tambah jadi malah jadi lemah gitu. Kalau di sini contohnya posisi anak dalam hubungan rumah tangga suami istri, motivasi kerja
dengan produktivitas kerja, variabel kontrolnya kepemimpinan. Nah, biasanya variabel moderator maksudnya. Biasanya variabel moderator ini kalau buat di skripsi mungkin jarang digunakan. Biasanya ada di tesis dan lain sebagainya gitu. Kita itu ngelihat dari variabel X sama variabel Y gitu. Misalnya tadi partisipasi, maaf ya kalau contohnya sama gitu ya, biar nanti teman-teman paham gitu kalau contohnya itu juga. Misalnya partisipasi itu variabel X-nya atau variabel independennya, terus kemampuan itu sebagai variabel Y. Nah, variabel yang bisa jadi variabel moderator diantaranya misalnya motivasi. Kan motivasi itu berpengaruh ke partisipasi ya. Nah, jadi si motivasi itu nanti dia bisa berpengaruh juga ke hubungan dengan motivasi yang tinggi, apakah si partisipasinya bakalan tinggi dan pada akhirnya si kemampuannya juga tinggi, atau kayak gimana. Nah, itu variabel moderator. Kayak gitu. Oke, terus ada variabel intervening. Nah, kalau variabel intervening, ini juga bisa berpengaruh ke variabel dependen sama independen, tapi si pengaruhnya itu atau si variabelnya ini biasanya nggak bisa diukur secara jelas biasanya. Nah, contohnya di sini ada penghasilan, kan variabel independennya penghasilan, variabel dependennya harapan hidup, terus variabel interveningnya gaya hidup. Nah, kalau penghasilan kan bisa diukur ya pakai rupiah gitu ya, skalanya rasio. Harapan hidup juga bisa diukur gitu, bisa pakai ordinal atau kayak gimana. Tapi kalau misalnya gaya hidup, nggak ada nggak ada ukuran pasti gitu. Si gaya hidup ini tuh ukurannya kayak gimana, apakah gaya hidupnya tinggi, rendah, sedang, dan sebagainya, itu nggak ada. Nah, si gaya hidup ini mempengaruhi hubungan antara si penghasilan sama harapan hidup. Kalau misalnya penghasilan tinggi, nih misalnya kita buang dulu ya gaya hidupnya, belum ada variabel intervening, cuman ada penghasilan sama harapan hidup. Kalau misalnya penghasilan tinggi, harapan hidupnya juga tinggi. Itu secara teori atau secara logika. Kalau penghasilan rendah, harapan hidup juga rendah, ya kan? Tapi kalau udah muncul nih variabel intervening, gaya hidup, nggak bisa saja kalau penghasilan tinggi, harapan hidupnya juga tinggi, bisa aja nggak kayak gitu. Bisa aja karena dipengaruhi sama gaya hidup, salah satunya. Bisa aja kalau misalnya penghasilannya tinggi, justru harapan hidupnya rendah. Karena apa? Misalnya gaya hidupnya yang terlalu tinggi kah? Atau terlalu ngikutin tren dan sebagainya. Kayak gitu. Terus kalau contoh di pertanian mungkin pernah saya baca, jadi hubungan, misalkan kita suka nyari hubungan antara input sama produktivitas. Kan udah jelas ya, independennya input, terus produktivitasnya itu produktivitas itu sebagai variabel dependen. Independennya di mana? Kan kalau secara logika ya kalau inputnya tinggi, si produktivitas juga tinggi. Itu secara logika atau secara teori. Tapi ketika muncul variabel intervening misalnya, misal ada hama, nah itu kan sebenarnya nggak bisa masuk ke input ya, karena yang kita cari itu hubungan antara input sama produktivitas. Tapi ternyata misalnya oh enggak kok, enggak signifikan, justru malah inputnya tinggi tapi produktivitasnya rendah. Kan enggak sesuai sama teori. Nah, maka kita cari kenapa. Salah satunya dengan misalnya tadi pakai variabel intervening, yaitu misalnya hama tikus kah atau hama apakah. Nah, itu juga mempengaruhi walaupun secara enggak langsung kayak gitu. Oke, next. Terus ada juga variabel kontrol ya yang terakhir. Kalau variabel kontrol ini biasanya untuk namanya juga kontrol, jadi pembatas gitu, jadi batasan. Kalau di sini dibuat konstan, bikin si independen sama dependen itu ya udah konstan gitu. Biasanya kalau variabel kontrol ini buat perbandingan. Jadi misal, nah kalau kayak ini nih ya, perbandingan antara pendidikan di SMA. Ini mah untuk pengaruh ya, lihatnya pengaruh. Bisa kayak gini, pendidikan ngaruh ke keterampilan mengetik, terus ada variabel kontrolnya dibatasi dengan naskah, tempat, dan mesin tik. Itu batasnya, karena kan kalau misalnya nggak dibatasi, nggak ada ukuran yang pasti keterampilan mengetiknya kayak gimana, dan lain sebagainya. Terus bisa juga, kalau perbandingan itu, misal tadi ya, kesejahteraan antara kelompok A sama kelompok B.
Nah, kalau misalnya cuma sebatas itu aja, kan kita nggak tahu apa yang jadi perbandingannya. Iya, kesejahteraan, tapi kan kesejahteraan punya poin-poin atau variabel-variabel yang lain yang bisa jadi batasan buat perbandingan itu. Misalnya, oh kesejahteraan ini dilihat dari kesehatan, dari pendapatan, dari pendidikan. Nah, itu sebagai variabel moderatornya. Jadi buat batasan antara buat perbandingan itu. Kayak gitu. Nah, untuk variabel ini untuk di skripsi biasanya cuma dependen sama independen aja. Jadi teman-teman cukup pahami aja lah ya ini untuk variabel-variabel yang lain. Kalau buat nanti buat buat skripsi gitu ya. Tapi kalau misalnya emang teman-teman mau ada variabel-variabel yang lain ini bisa gitu, asalkan malah nggak bikin pusing sendiri kayak gitu. Okay, next. Selanjutnya ada paradigma penelitian. Nah, sebenarnya paradigma penelitian ini berkaitan sama hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Nggak jauh beda sama yang tadi rumusan masalah ya. Misalnya hubungan si X sama si Y ini apakah cuman satu arah atau timbal balik atau kayak gimana. Nah, di sini pertama ada paradigma sederhana, yaitu X ke Y. Nah, ini kan hubungannya searah ya, hubungan antara X sama Y atau enggak pengaruh X ke Y. Nah, jadi cuman kalau yang sederhana itu cuman ada dua variabel, satu independen, satu dependen, itu maksudnya sederhana. Misalnya partisipasi terhadap kemampuan, kualitas pupuk terhadap produktivitas, terus misalnya luas lahan terhadap pendapatan dan lain sebagainya, itu jadi cuma satu-satu gitu. Terus kalau paradigma sederhana berurutan, jadi variabel independennya itu ada beberapa lebih dari satu, dilihat pengaruhnya atau dilihat hubungannya sama Y, tapi apa ya bahasanya, nggak dilihat hubungan antara semua variabel gitu ya, udah cuman X aja sama Y, walaupun X-nya ada banyak, misalnya X1, ya udah cuma lihat hubungan X1 ke Y, X2 ke Y, X3 ke Y, kayak gitu. Next. Ada juga paradigma ganda. Kalau paradigma ganda ini, biasanya, nah kalau yang tadi itu paradigma sederhana, cuman ngelihat satu hubungan aja, X ke Y, kalau ini kita bisa melihat hubungan secara parsial, juga secara simultan. Misal, yang pertama nih, ada hubungan X1 sama Y, itu yang pertama yang kita cari. Terus bisa kita cari juga X2 hubungannya sama Y. Terus bisa kita cari juga hubungannya X1 sama X2. Terus bisa kita cari juga hubungan X1, X2 ke Y. Kayak gitu. Jadi bisa secara simultan. Terus yang selanjutnya, paradigma ganda dengan 3 variabel independen sama konsepnya kayak yang 2 variabel tadi, cuman ini lebih banyak aja sih variabelnya. Next. Terus ada juga paradigma ganda dengan 2 variabel dependen. Nah, kalau ini variabel Y-nya ada 2, sama aja sih konsepnya kayak tadi. Jadi kita lihat hubungan X ke Y, hubungan X ke Y1, X ke Y2, terus juga Y1 ke Y2. Kayak gitu. Terus kalau yang terakhir, paradigma ganda, paradigma ganda dengan 2 variabel dependen. Jadi X-nya ada 2, Y-nya ada 2. Dilihatnya hubungannya satu-satu X1 ke Y1, X1 ke Y2, X2 ke Y1, X2 ke Y2, X sama X, Y sama Y. Kayak gitu dilihatnya. Jadi bisa dilihat semuanya. Nah, ini yang tadi disebut asosiatif gitu ya, hubungannya timbal balik, nggak cuma satu arah. Next. Nah, ini paradigma jalur. Kalau yang paradigma jalur ini, nah jadi kalau dihubungin sama yang tadi variabel, ini tuh ada variabel interveningnya, sama sih konsepnya, ngelihat hubungan X1 ke Y, X2 ke Y. Terus dilihat juga hubungan X1 ke X3, X3 ini sebagai variabel interveningnya gitu ya. Jadi kan nanti pasti ada perbedaan ya hubungan antara masing-masing jalurnya ini, hubungan X1 ke Y itu bakalan beda sama hubungan X2 ke Y. Kayak gitu. Oke. Udah mungkinnya ini untuk paradigma. Terus
Maaf kalau misalnya tadi saya bilangnya mau singkat tapi ternyata malah jadi lama. Mudah-mudahan teman-teman paham. Kalau misalnya nggak paham, nanti kita diskusiin. Kalau misalnya tadi apa yang aku sampaikan itu ada yang nggak sesuai sama pendapat teman-teman, bisa teman-teman sampaikan. Nanti kita belajar bareng-bareng. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan ke panitia. Langsung ke moderator aja mungkin ya. Terima kasih kepada Ci Suci dan juga Ci Hanifa yang sudah menjelaskan dan sudah menambah ilmu bagi Akang Ece Angkatan 18. Nah, untuk Akang Ece Angkatan 18 gitu, ada yang ingin ditanyakan nggak selagi ada Ci Suci dan juga Ci Hanifa di sini gitu? Barangkali. Izin bertanya. Aduh, Izin bertanya. Izin bertanya, Teh. Izin bertanya. Satu-satu dulu. Tadi yang terdengar suaranya Kang Torik dulu ya. Mungkin bisa Kang Torik. Astagfirullah. Ini langsung jawab aja. Iya, Cek, mangga langsung dijawab saja. Dari aku dulu mungkinnya. Untuk UTS, Pak Dedi Darusman biasanya soal biasa, soal esai gitu. Kalau yang kemarin gitu ya, nggak ada lisan. Kayaknya sekarang kayak gitu merenan. Nggak tahu sih ya kalau misalnya si Bapak emang bilangnya mau lisan, mungkin bisa aja. Tapi kalau Pak Dedi Darusman itu nggak jauh dari materi dan biasanya emang textbook gitu ke teori. Kalau yang kemarin, buat acuan aja ya, ini bukan jadi belum tentu kayak gini, soalnya kalau yang kemarin itu kalau nggak salah perbedaan antara kuantitatif sama kualitatif, terus juga pengertian variabel, terus satu lagi itu apa ya, lupa, pokoknya itulah nggak jauh dari materi, nggak jauh dari teori. Makanya kalau buat UTS aku saranin baca we si materi yang dari Bapak gitu. Biasanya nggak jauh dari situ. Kalau kemarin sih kayak gitu. Tadi siapa lagi yang mau nanya Teh ya? Saya. Oh, mangga Cek. Sebelumnya maaf melenceng dari materi ya. Ini kan berhubung dengan skripsi ya Teh. Berhubung ada Teh Suci yang udah lulus. Jadi gimana caranya biar kita bisa semangat gitu. Bukan mau cepet-cepetan lulus, tapi biar konsisten mengerjakan skripsinya gitu. Dan apa yang harus kita lakukan buat semangat dan konsisten gitu Teh. Terima kasih. Nurul ya? Iya, Nurul. Teh. Nah, lebih ke tips mungkin ya. Sebenarnya Nurul dia waktu itu udah ngechat ya ke saya minta semacam tips gitu buat skripsi. Terus saya bilang nanti ya jadi utang dulu gitu. Terus ada juga mungkinnya teman-teman yang lain, teman-teman lain yang emang nanya buat skripsi itu kayak gimana sih gitu ya. Sebenarnya dari setiap orang itu beda-beda versi. Tapi mungkin aku share aja versi aku kayak gimana. Mungkin nanti Ci Hanifah juga bisa share versi Ci Hanifah kayak gimana. Tadi kan bikin buat semangat gitu ya, semangat ngerjain biar nggak leye-leye gitu ya. Nggak pengen cepet-cepetan juga semangat, tapi nggak balapan sama orang lain, itu kayak gimana. Pertama, kalau pengen pengen semangat, kalau saya sendiri sih ya, ini sih target kita itu mau apa. Tentunya target setiap orang tuh beda ya. Nah kalau saya emang dari waktu itu juga pengen cepet-cepet selesai gitu. Kuliahnya pengen cepet-cepet selesai karena udah punya target itu. Ya jadi apa yang saya lakukan juga atau apa yang aku lakukan ini mengarah ke sana gitu. Oh saya pengen lulus di bulan ini. Berarti kalau misalnya pengen lulus di bulan ini, sekarang harus ngerjain ini, harus ngerjain ini, harus ngerjain ini. Kayak gitu. Ingat lagi target atau tujuan lah, itu bisa bikin semangat sih. Kadang sama saya juga
ada malesnya, ada nggak moodnya, ada naik turunnya, sama lah pokoknya. Tapi kalau misalnya lagi semangat nih ya, ingat lagi tujuannya tadi kayak gitu. Terus gimana caranya biar nggak cepet-cepetan sama orang gitu ya. Lebih ke ini juga sih, sama kepala pikir juga, buat skripsi ini bukan ajang balapan, bukan ajang buat cepet-cepetan, yang penting kita ngelakuin apa yang harus kita lakuin. Kayak gitu. Nanti mah bakalan sering banget ngedengar kalimat setiap orang ada masanya, nggak usah membandingkan diri sendiri sama orang lain. Kayak gitu. Misal ya, ada yang sekarang misalnya belum selesai misalnya ya, tapi karena enggak membandingkan diri sama orang lain dan emang juga jalan atau yang proses yang dia pilih beda, nggak akan ngerasa terbebani gitu. Ih, kok orang udah jauh ya gitu, nggak akan ngerasa kayak gitu karena dia tahu oh yang saya lakuin ini benar gitu. Bahkan kayak misalnya aku sekalipun gitu ya, waktu itu emang sempat mikir kadang gitu ya, kadang suka ada pikiran, ih orang lain kayaknya udah pada jauh deh, ih aku belum selesai dan sebagainya lah, pikiran-pikiran kayak gitu. Tapi balik lagi kumanya, oh itu berarti orang lain emang dianya yang rajin, dianya emang punya target yang jelas dan sebagainya. Terus kalau aku, oh berarti aku emang jalannya kayak gini, nggak usah ngebandingin sama orang lain, jalan yang aku tempuh ya beda sama yang orang lain tempuh, kayak gitu. Itu sih paling. Makasih Teh. Basic sih ya sarannya, balik lagi ke diri sendiri gitu ya, tapi mudah-mudahan bisa membantu. Mau tambahan nggak dari aku? Iya, mangga. Dari aku mungkin ya, nggak beda jauh sama Suci. Yang pertama sih harus tahu tujuannya apa. Ya yang kalian tahu sendiri ya, aku mah belum OP-OP acan gitu ya, masih yang kayak, ih kita teh mending nyantai bisa. Ya itu kan yang orang lihat gitu, orang nggak tahu apa yang kita lakuin sebenarnya gitu. Jadi yang pertama ya harus tahu tujuannya. Kalau saya pribadi gitu ya, jujur mau sharing aja, tujuannya tuh sama awalnya kayak Suci, pengen lulus cepet gitu biar nanti nggak bayar UKT tambahan dan lain-lain gitu ya. Tapi ternyata setelah periode berjalan, setelah dilakuin, ada hal yang lebih urgent menurut saya pribadi gitu, yaitu saya kepikiran nanti kalau saya udah lulus mau jadi apa ya, kalau saya udah nggak jadi mahasiswa nanti saya mau ngapain ya. Dan untuk saya pribadi, saya nggak mau lulus sebagai mahasiswa dan saya belum punya titel apa-apa penggantinya gitu. Jadi untuk sekarang saya pribadi sedang mempersiapkan gitu. Jadi ketika nanti saya lulus, saya udah punya pegangan nih, saya udah punya titel lain untuk nanti dipamerin, atau bukan dipamerin atulah, lebih ke orang-orang lihat teh, oke, saya bukan mahasiswa lagi, tapi saya teh anu gitu ya. Apapun itu nanti titelnya gitu untuk saya pribadi. Dan benar gitu, semua orang punya timeline-nya masing-masing. Kenapa kayak gitu? Ya kerasa sama saya gitu. Temen deket saya udah lulus semua gitu ya kayak Suci, Echa itu tuh udah pada lulus, tapi memang bukannya nggak semangat untuk ngerjain, bukannya nggak terpacu gitu, bukan nggak tercambuk gitu, tapi lebih ke ya kembali tujuannya apa gitu. Jangan sampai hanya kepanasan sih yang lulus gitu. Jadi udah kita ngerjain. Jadi lebih ke sana sih. Yang pertama paling krusial banget harus tahu tujuan kamu nyelesain skripsi ini teh apa. Jangan sampai hanya dengan tujuan yang kayaknya saya mah pengen kayaknya gitu, atau tujuan-tujuan yang memang bikin kalian teh malah jadi jenuh ngerjain skripsinya gitu. Karena skripsi itu periode tugas terpanjang yang akan kalian lakuin gitu ya. Mungkin sebelumnya hanya sehari 2 hari, sekarang mah minimal 3 bulan kalian teh harus ngerjain tugas ini yang bener-bener dengan mood yang fluktuatif gitu ya, kadang mood, kadang enggak, kadang males, kadang jenuh, kadang happy, kesel gitu kan, dan lain-lain. Jadi itu sih lebih ke, dan gimana caranya nanti kalian bisa nyimbangin moodnya gitu, jangan sampai udah dimulai nih menggebu-gebu pas di tengah-tengah, malas udah gitu. Ya itu sih lebih ke pendewasaannya di sana. Kalau skripsi kalian tuh harus bisa nge-manage diri sendiri untuk nge-maintain diri kalian atau menyeimbangkan diri kalian dari awal sampai akhir periode skripsi kalian gitu. Di sana sih, dan idealis nggak apa-apa gitu.
Dan jangan sampai kayak dasi eta ge kieu ulah nurutan batur gitu. Kalau skripsi menurut saya sangat sarankan gitu, jangan banyak mendengarkan orang lain, tapi sharing boleh, tapi jangan termakan oleh sharingan orang gitu. Keep stay dengan diri kalian sendiri, dan pasti nanti harus kuat mental gitu. Apalagi ketika teman-teman udah pada ini, udah pada itu. Dan itu mah periode gitu yang bakal terlewati dan terlalui. Jadi kalem aja, santai, dan itu yang paling inti mah, harus tahu tujuannya apa. Kalau udah tahu tujuan, orang mau A, B, C, D, ya nggak masalah, kalian udah pegang tujuan kalian. Itu guys. Terima kasih Teh Suci, Teh Hanifah. Sama. Bagaimana? Masih ada pertanyaan lagi? Aku Jihan mau nanya. Oh iya, boleh Kang Sofyan. Aduh. Halo Teh Suci, Teh Ipe. Halo Sofyan. Ini mau nanya tadi di perbedaan aksioma kan ada peranan nilai itu. Kalau di metode kualitatif itu kan terikat sama nilai ya. Yang Sofyan ingat itu bahwa ketika si peneliti itu kontra ataupun pro mengenai hal yang ditelitinya akan mempengaruhi dengan hasilnya gitu. Nah, yang ingin Sofyan tanyain teh, seberapa besar gitu peranan nilai tersebut sehingga mempengaruhi terhadap hasilnya gitu. Terus yang kedua pengen nanya mengenai mengenai sistem di pertanian gimana sih pas pelaksanaan untuk skripsinya tuh kayak apanya ya? Kayak misalkan kita udah nyiapin dari jauh nih, terus dapat dosen pembimbingnya gini, terus kata dosen pembimbing gak cocok gitu. Itu gimana tuh solusinya untuk mempersiapkan diri agar bisa mempersiapkan diri jauh gitu, Teh? Gitu, Teh. Apalagi? Aku dulu gimana, Ci? Ya, boleh. Dari aku ya, sedikit, insya Allah. Kalau yang tadi aksioma terkait peranan nilai gitu, yang saya pribadi tahu gitu ya, yang namanya penelitian, mau itu kualitatif, mau itu kuantitatif, harus objektif. Objektif dalam artian, peneliti itu nggak boleh mencampur adukan apa yang dia mau gitu dari hasil penelitiannya. Jadi harus tetap objektif aja gitu, menurut riset atau informasi yang ada di lapangan. Jadi terkait yang tadi, apakah peneliti kontra atau pro dan segala macam, diusahakan untuk kalau itu sudah terjadi dari awal penelitian, nanti hasilnya nggak akan murni gitu, nggak akan objektif. Nanti hasilnya akan pada apa yang diinginkan peneliti untuk didapatkan. Sementara penelitian itu sendiri adalah cara atau metode yang digunakan untuk mencari, kalau sederhananya gini lah gitu, penelitian itu dilakukan untuk mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Jadi mau kita udah punya hipotesis A, B, C, D juga, kalau hasilnya malah F atau Z misalkan, nggak masalah, karena kita tuh meneliti untuk mencari itu gitu, data dari penelitian. Terus terkait tadi sistemnya gimana, yang saya rasakan gitu ya, pada belum merasakan UP dan lain-lain gitu, tapi lebih ke ya sistemnya kita konsul dengan wali dosen kalau untuk awal-awal, misalkan di semester saya dulu konsul semester 6 kalau nggak salah, konsul semester 6 terakhir, nggak tahu semester 6 awal dengan wali dosen, semester 7 lebih intens lagi, tapi memang karena satu dan lain hal tadi yang diceritakan, ada kesibukan lain yang digarap gitu, enggak terlalu intens. Dan dulu tuh sebetulnya di semester 7 wali dosen saya udah bilang yang kayak, kamu mau tentang ini, sok, saya udah ada ininya, saya udah ada itunya, jadi tinggal kayak tinggal ngegarap doang, tinggal wawancara doang. Tapi kan kalau misalkan orang lain yang tentuin atau ngarahin, kadang nggak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan gitu, atau apa yang kita rencanakan dan bayangkan. Jadi biarkan itu menjadi proses pendewasaan masing-masing gitu. Jadi udah, saya nggak terlalu intens lagi gitu, tapi lebih ke komunikasi aja jadinya ini segala macam. Nanti itu biasanya semester 7 kan udah bisa ngontrak skripsi udah gitu di sebelum UTS udah muncul SK kalau di pertanian. Kalau di fakultas lain saya tahu ada di FE tuh, kalau FE kita ngontrak
kita ngusulin judul, baru turun SK. Tapi kalau di pertanian, kita ngontrak, turun SK, ngajuin judul atau topik, baru ya pembimbingan gitu ya, ngajuin judul atau topik, segala macam, revisi, dan lain-lain. Terus dinyatakan siap untuk usulan proposal atau ujian seminar. Udah gitu ujian seminar. Udah ujian seminar biasa kan revisi, udah revisinya beres, baru penelitian. Udah penelitiannya beres, ada hasil penelitiannya, itu nanti ada sidang kolo. Kalau sidang kolo nanti ngebahas hasil penelitiannya seperti apa. Udah beres sidang kolo, nanti ada revisian lagi. Udah revisi beres, dinyatakan siap untuk kompre, sidang kompre. Kalau kompre, ngebahas dari awal sampai akhir. Dari latar belakang sampai ke kesimpulannya seperti apa penelitian yang kita lakuin. Kalau di pertanian yang saya tahu sih kayak gitu. Udah. Oke. Tambahannya dari aku. Untuk peranan nilai yang tadi, untuk di kualitatif emang ada pengaruh antara apa yang dibawa si peneliti sama apa yang dibawa si responden. Tapi pengaruhnya itu pun nggak begitu besar gitu, dan juga masih sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian. Kan kalau misalnya kuantitatif udah aja kita cuma pengen tahu informasi umum ya. Nah kalau misalnya kualitatif biasanya yang dimaksud dibawa sama si peneliti atau misalnya dari karakteristik si peneliti biasanya dari pendefinisian variabel. Misalnya apa ya? Misal variabel kemampuan misalnya ya. Nah, variabel kemampuan itu kan pasti batasannya ada beberapa ya kemampuan yang kayak gimana gitu kan. Nah, biasanya emang ada teorinya, ada juga misalnya sumber-sumber yang udah ada misalnya dari jurnal dan sebagainya. Nah, biasanya juga bisa ditambah atau disesuaikan dengan keinginan si peneliti di situ. Jadi kayak misalnya kemarin nih ya, saya kan kualitatif ya si penelitiannya. Terus ada salah satu variabel misalnya tadi kemampuan. Si kemampuan ini, misal kata si A, si teori A misalnya ya, kemampuan ini batasannya A, B, C, D, E misalnya. Nah, tapi yang aku pengennya cuma A sampai C doang misalnya. Nah, itu mungkinnya di situ. Jadi emang disesuaikan juga dengan kebutuhan. Tapi jangan serta-merta, misalnya tadi dari teori ada A sampai E, tapi aku ngambilnya A sampai C. Kenapa si D sama si E nggak dibawa gitu? Itu harus ada alasannya. Di situ sih mungkin intinya si pengaruh dari pribadi peneliti sama responden itu nggak akan keluar atau nggak akan melenceng dari kaidah-kaidah penelitian. Terus terkait sistem ya, tadi udah dijelasin juga sama Hanifah. Tambahan aja dari aku, kalau misalnya emang pengen start dari awal, start lebih jauh, sebenarnya bisa mengajukan dosen pembimbing dengan beberapa syarat gitu ya. Misalnya Sofian udah start dari semester 6 misalnya udah konsul sama dosen A, misalnya wali dosen K atau misalnya dosen yang lain. Terus udah sering ngobrol, udah sering diskusi terkait topik yang diinginkan. Terus juga coba ngobrol sama pembimbing yang bersangkutan, ibu misalnya, ibu mau nggak kalau misalnya ibu nanti jadi pembimbing skripsi saya? Misalnya si ibunya mau, oke kan, udah ada kesepakatan gitu ya. Nah, habis itu mulai nyusun. Jadi sebelum keluar SK, bisa mengajukan ke jurusan, pengen pembimbingnya si A, pengen pembimbingnya si B gitu. Tapi ya tadi si dosen yang bersangkutan harus udah bersedia, kitanya udah sering diskusi, topik udah disepakati, terus udah punya draft dari bab 1 sampai bab 3. Meskipun masih kasar. Itu syaratnya. Biasanya kan SK tuh keluarnya sebelum UTS ya. Sebelum UTS, teman-teman kalau misalnya udah punya topik, udah diskusi sama dosen, udah mulai nyusun, bisalah sebelum ya awal-awal semester 7 buat ngajuin ke siapa namanya? Ke jurusan, ke Buriantin biasanya, nggak tahu sekarang mungkin Pak Suyudi ya. Itu biasanya yang mengajukan bisa kita sendiri, bisa juga dosen. Tapi kalau menurut aku sih mending dosen aja. Jadi kalau misalnya dosen yang mengajukan kayak lebih terpercaya gitu, lebih apa namanya, jurusan juga bisa menerima gitu. Kayak gitu sih. Kesannya mah sama kayak yang tadi dijelasin sama Hanifah. Oke, siap. Makasih, Teh. Sama-sama.
Mungkin itu pertanyaan terakhir ya, karena melihat waktunya juga sudah lebih. Oke. Oke. Terima kasih kepada Cah Suci dan juga Cah Hanifa yang sudah membagikan pengalaman-pengalamannya gitu. Terima kasih banget gitu. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk saja ke agenda selanjutnya kali ya, Ci Ismi ya. Iya, seperti yang tadi disampaikan ya, akan ada kuis itu di akhir acara. Jadi silahkan sekarang untuk mempersiapkan untuk kuis. Ya, jadi untuk langsung masuk ke agenda selanjutnya yaitu kuis, Akang Ece angkatan 18 boleh menyiapkan dirinya untuk kuis gitu. Untuk kuis yang pertama itu materi SKIA ya. Iya, materi SKIA. Untuk linknya boleh di-share. Sebelum masuk ke kuis itu ada tabel yang akan ditampilkan. Enggak, kesekre boleh ditampilkan tabelnya. Jihan, saya sama Hanifah masih di sini atau udah boleh keluar? Sudah boleh keluar, Cek. Atau mau stay juga boleh memantau, melihat angkatan 18 ikutan kuis gitu. Nanti habis kuis, apa namanya? Agenda selanjutnya apa lagi? Dokumentasi, Cek. Dokumentasi, Cek. Oke. Kuisnya berapa menit? Selesainya, insya Allah 15 menit, cepet, Cek. Tergantung jawaban dari angkatan 18-nya, apakah bisa menjawab cepat atau bagaimana, seperti itu, Cek. Kalau MPSE mah gampang. Udah ada bocoran MPSE, cenah gampang-gampang soalnya. Untuk SKIA bagaimana nih? Kayaknya teh asih duh. Ya, boleh Gampang, mangga kepada ya, angkatan Ge. 18, tabelnya boleh di-screenshot dulu ataupun dicatat, karena nanti kuis nggak bisa ditampilkan lagi tabelnya gitu. Iya, dan untuk link Kahoot-nya sudah ada di room. Ya, mangga di-screenshot dulu, lalu setelah men-screenshot tabelnya, boleh langsung masuk ke link Kahoot yang ada di kolom komentar. Sudah dicatat ataupun di screenshot, Akang ngecek semuanya? Jihan. Dalam, iya, Cek. Mungkin nanti aku nggak akan stay ya, kayaknya. Mau ada sedikit yang disampaikan dulu, boleh? Oh, boleh, Cek. Sembari angkatan 18 nge-screenshot dan juga mempersiapkan itu, silahkan. Oke. Jadi untuk, kan ini mau UTS ya. Kalau buat UTS, saran dari aku, pahami aja materi yang dari Pak Dedar gitu. Biasanya emang nggak jauh dari